Karena memang kan Darul Uloom itu pesantren pertama kali masuk Golkar ya di Indonesia ini. Oh iya? Iya kan, ada yang Mustain, ya Asad Umar, Abah saya gitu kan. Itu kan yang pertama kali untuk masuk di Partai Golkar di saat itu. Selamat siang semuanya. Hari ini saya bersama dengan Gus Hans, calon wakil gubernur terpilih Jawa Timur. Terpilih Gus ya? Belum. Amin. Yang hari ini meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau karena saya membawa banyak sekali pertanyaan yang mungkin ini juga belum terjawab di media selama beberapa hari terakhir ini, Gus. Sebelum itu silahkan Gus Han memperkenalkan diri dulu karena banyak yang kayaknya masih belum tahu Gus Han ini muncul dari mana tiba-tiba jadi calon wakil gubernur Jawa Timur. Iya, silakan, Gus. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Artinya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dari jawaban-jawaban orang yang selama ini masih bingung tentang siapa saya. Makhluk dari mana ini ya, gitu. Dan alhamdulillah saya sebenarnya sih sudah terlibat mulai remaja tentang perpolitikan, tapi tidak dalam posisi yang dicalonkan, tapi support kepada orang-orang. Jadi mulai kalau skala nasional, insya Allah mulai tahun 2004 ya. 2004 di Pilpres. Di Pilpres 2004, Pak Yai Mega Hasyim. Pada saat itu saya karena pengurus NU, jadi saya ada Yai Hasyimnya ya saya support. Saya support Yai Hasyimnya. Jadi di antara tim-tim yang lain, saya yang paling kecil pada saat itu. Paling muda gitu kan. Yang lain sekarang udah sepuh-sepuh. Ya, jadi mulai itulah saya masuk pada saat abah saya sudah tidak begitu sehat kondisinya, sehingga dari representasi perwakilan dari pesantren saya diminta untuk mewakili itu. Itu dari sisi keterlibatan dalam politik gitu ya. Tapi dari kegiatan-kegiatan saya di luar itu ya saya di kampus dan saya di televisi gitu. Jadi televisi pun saya tidak mau asal memilih, tidak asal menerima tawaran untuk syuting apa. Jadi harus ada value yang harus kita munculkan. Jadi saya terjerembab di dalam dunia televisi itu mulai tahun 2010 ketika Yai Mutawakil minta saya untuk bantuin TV 9. TV 9 untuk menjadi direktur operasional pada saat itu. Nah, karena saya tahu operasional TV itu agak high cost, maka saya ngerangkep menjadi host di acara itu. Ya. Nah, kita punya program Melangkah Bersama Hans. Mas Eko ini sungguh bermakna di wilayah lokalisasi ini. Untuk kegiatan-kegiatan sosial, karena saya dulu ketua LKK PWNU Jawa Timur. Jadi LKK itu kan lembaga kesejahteraan keluarga yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Maka kita buat laporan dari kegiatan sumbangan-sumbangan itu untuk transparansi kepada para donor. Kita bikin kegiatan syuting di TV. Penyerahannya pun orang jadi tahu uangnya diarahkan kemana, begitu. Lebih ke arah transparansi dan inspirasi. Itu tahun 2010. Ya, terus kita punya program lagi namanya Amazing Muslim. Nah, Amazing Muslim inilah yang sampai sekarang ini berkembang menjadi sebuah tayangan internasional yang membuat saya jarang di Indonesia gitu. Jadi saya syuting saya kebanyakan di luar negeri. Jadi Amazing Muslim, habis itu ada Pindah TV lagi di setelah beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun di TV 9. Ternyata program saya dibeli oleh Jakarta. Sebentar. TV 9 ini Malaysia kalau di sini, Surabaya. Di Surabaya. Jadi dulu dikelola oleh PWNU. Oke. Ya, TV 9. Yang sempat terbakar itu kan studionya, tapi masih nggak apa-apa kan 9 TV-nya. Itu masih aman, masih ada. Gitu. Ya, terus habis itu diambil sama Jakarta, saya pindah Jakarta. Pindah Jakarta, program saya internasional namanya, kalau nggak salah Safartu Hong Kong, Safartu Taiwan, Safartu Kamboja, Safartu Thailand, Safartu mana. Sekarang saya akan ajak para pemirsa untuk menuju ke Gus Han Safartu Spesial Ramadan, Senin sampai Jumat jam 11 malam. Berbagai negara untuk mengajarkan bagaimana caranya berwudu di samping Eiffel, bagaimana caranya tayamum di Kuala Lumpur, bagaimana dengan semut gitu kan, edutainment seperti itu. Sambil yang paling penting adalah
untuk open mind para masyarakat tentang bagaimana berislam dimanapun saja bisa diterima oleh siapapun asalkan dengan toleransi yang tinggi dan memberikan pelajaran kepada mayoritas, jangan mentang-mentang mayoritas kepada minoritas dan untuk yang minoritas jangan terlalu banyak menuntut kepada mayoritas gitu. Jadi sama-sama itu dengan cara kita lihat kondisi bagaimana beragama di luar negeri. Lanjut akhirnya pindah geser lagi ke Kompas TV yaitu Muslim Journey. Muslim's Journey. Muslim Journey juga sama ke luar negeri dan satu lagi yang di Kompas TV itu Sapa Santri. Kenali Islam dan santri lebih dekat dalam Sapa Santri di Sapa Indonesia Pagi. Jadi Sapa Santri program saya untuk mengekspos aktivitas para santri, alumni santri, kiai pesantren dan sejarah pesantren di Kompas TV. Jadi untuk mengimbangi berita-berita minus pada saat itu di televisi, maka cara merespon berita minus itu tidak perlu mengcounter mereka, tapi tunjukkan prestasi-prestasi dari para santri-santri itu, gitu. Nah, terus dari sekian itu, alhamdulillah saya sudah 32 negara yang saya sambangin di dunia ini, ya dengan harapan bisa membuka wawasan masyarakat Indonesia. Berapa tahun itu Gus di stasiun TV itu pindah-pindah itu? 2010 sampai 2000 sekarang ini. Sekarang kan kebanyakan saya di TV One, Damai Indonesiaku biasanya saya ngisi gitu. Saya agak berkurang setelah COVID kemarin gitu. Jadi lumayan 2010 sampai 2022 masih. Oh, jadi mungkin dari segmen kalangan santri atau orang-orang yang pesantren mungkin sudah sangat familiar dengan Gus Hans mungkin ya. Yang bisa jadi yang Sapa Santri itu sudah 240 episode. Seluruh Indonesia. Ya, ini mohon maaf Gus, saya nanya, mungkin salah nanya saya. Ya, tapi kalau saya kan ini buat teman-teman dari Madiun dan Ponorogo gitu ya. Saya juga tadi tanya, kalian kenal dengan Gus Hans nggak? Belum gitu. Tapi kalau dengan Bu Risma kan memang sudah semua well known lah ya. Semua orang kenal gitu. Makanya tadi saya buka dengan pertanyaan seperti itu dan ternyata punya rekam jejak yang panjang sekali di stasiun TV ya. Terus kalau dari partai politik Gus, yang bisa diceritakan? Iya, kalau partai politik sejak awal masuk saya di Partai Golongan Karya ya. Apalagi kan tahun lama sekali itu. Karena memang kan Darul Ulum itu pesantren pertama kali masuk Golkar ya di Indonesia ini. Oh iya? Iya kan, ada yang Mustain, ya Asad Umar, abah saya gitu kan. Itu kan yang pertama kali untuk masuk di Partai Golkar di saat itu. Nah, mungkin saya meneruskan itu gitu. Jadi sudah ada rekam kesananya. Tapi pada saat pemilu 2004, abah saya berikhtiar untuk support Bu Mega sama Yahya Hasyim ya. Waktu itu Golkar dengan Gus Solah kalau nggak salah ya. Insya Allah ya, Wiranto. Pak Wiranto ya gitu. Nah, gitu. Jadi memang punya sejarah dari pihak keluarga juga sudah turun-temurun masuk ke Golkar gitu Gus. Iya. Dan terakhir kan di BRI apa saya? Di BRI ya. Dan kemudian posisi terakhir Gus Hani kalau nggak salah wakil ketua bidang pemenangan DPD Provinsi Jawa Timur, wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Tuban. Ini mohon maaf Gus, ini kan wakil ketua DPD Golkar. Iya. Kemudian maju di Pilgub Jawa Timur bergandengan dengan Ibu Risma atau didukung oleh PD Perjuangan dan Hanura atau Hanura. Sementara dari sisi Golkar sendiri kan keputusannya sudah lebih dulu mendukung Khofifah dan Emil Dardak. Iya. Sementara Gus Hani ini kan posisinya bukan posisi yang ini posisi yang top level nantian di Jawa Timur, wakil ketua DPD. Bagaimana ceritanya bisa kemudian menerima pencalonan?